Nah, ini gimana sih cara kita untuk mendapatkan hati customer? Nah, ini setiap SA itu harus memiliki keyakinan, harus pede, harus percaya diri terhadap produk yang ada di toko. Nggak ada produk jelek, semua produk bagus. Tim MD ini yang di belakang layar sudah mempersiapkan produk sebagus mungkin, sebaik mungkin, dan berdasarkan sell through yang sudah berjalan. Terus teman-teman juga harus percaya diri, harus yakin bahwa perusahaan nih yang sedang kita kerja sekarang ini merupakan perusahaan yang baik. Nah, dengan tujuan-tujuan yang baik, terus teman-teman juga harus bangga dengan profesi teman-teman. Jangan minder, teman-teman merasa sebagai SA, jadi teman-teman minder. Enggak, SA itu keren banget. Kalian adalah garda terdepannya kita, kalian yang berhadapan langsung dengan customer-customer kita. Makanya teman-teman harus mempunyai kepercayaan diri yang luar biasa. Nah, terus teman-teman juga harus percaya akan potensi diri teman-teman dan terhadap kemampuan diri teman-teman. Dari tim kami, head office akan selalu mengupayakan seperti contoh halnya mengadakan training-training seperti ini. Itu untuk apa? Agar menambah knowledge teman-teman, dan itu akan menambah kepercayaan diri teman-teman juga dalam menghandle customer. Nah, terus ini juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam proses selling. Selling itu penjualan. Nah, dalam proses selling ini teman-teman harus menghindari ini nih kesalahan-kesalahan yang sudah saya list. Yang pertama, SA tidak dapat membaca selera customer. Teman-teman juga harus pintar-pintar membaca selera customer. Nah, gimana sih cara membaca selera customer? Nah, hal yang pertama bisa kita lakukan dalam membaca selera customer itu adalah ketika pertama kali kita melihatnya. Nah, customer tersebut penampilan pertamanya entah dia itu simple, pakai pakaian syar'i atau dia pakai baju-baju yang nyentrik. Nah, teman-teman juga harus menyesuaikan dengan apa yang customer pakai, atau mungkin nanti teman-teman bisa memberikan minimal 2 pilihan, Ibu, atau melontarkan minimal 2 pertanyaan untuk menggali informasi mengenai selera customer tersebut. Bisa banget teman-teman. Contoh pertanyaannya kayak, Ibu sukanya sukanya outfit yang cerah atau yang kalem. Nah, pertanyaan tersebut bisa teman-teman gunakan untuk menggali, salah satu caranya menggali membaca selera customer. Terus yang kedua nih, SA tidak mengenal profil customer. Nah, ini juga profil customer juga teman-teman harus pintar-pintar melihatnya. Kalau customernya dia perempuan aktif, tuh berarti teman-teman ngarahin produknya ke produk Dauki. Seperti apa sih perempuan aktif? Kayak pegawai PNS, ibu-ibu guru, terus Mahmud yang antar anak, mama muda yang antar anak, atau anak-anak remaja. Nah, teman-teman bisa mengantarkan, merekomendasikan produk-produk Dauki. Nah, apabila profil customer tersebut anggun, kalem, keibuan, nah teman-teman bisa banget merekomendasikan produk-produk Elzata gitu. Terus yang ketiga itu SA tidak memiliki sifat positif. Nah, teman-teman, semua SA wajib berpikiran positif, wajib menebarkan aura positif. Caranya bagaimana, Teh Zizi? Caranya selalu berpikir hal-hal baik. Jangan sampai customer datang dengan penampilan seadanya, teman-teman sudah suuzon. Ah, ini mah nggak akan beli, ini pas lihat-lihat doang. Itu harus dihindari. Teman-teman harus selalu husnuzon kepada semua customer yang datang, harus selalu berpikiran baik. Nah, seperti itu ya teman-teman. Dan yang paling penting juga, senyumnya harus dijaga dan senyum ikhlas ya. Senyumnya harus dijaga, semuanya senyum sapa salamnya teman-teman harus lakukan kepada setiap customer yang datang. Jangan membeda-bedakan. Terus udah gitu, SA tidak memiliki product knowledge. Nah, ini juga tim HO setiap minggunya akan memberikan, bukan setiap minggu, setiap season atau setiap produk baru datang ke toko akan ada training atau Google Meet mengenai product knowledge. Nah, di situ teman-teman akan dibekali USP produknya. Jadi ketika teman-teman menjual suatu produk, teman-teman sudah bisa menjelaskan secara detail, entah itu keunggulannya apa, bahannya apa, ukurannya berapa, terus ini bisa di mix and match dengan produk yang mana aja. Nah, itu tim HO akan memberikan wadah, yaitu Google Meet tentang product knowledge. Makanya ketika Google Meet tersebut sedang berlangsung, teman-teman diharapkan untuk betul-betul memahami dan mendengarkannya. Terus selanjutnya, SA hanya fokus pada diskon, bukan pada harga dan keunggulan dan manfaatnya. Nah, ini teman-teman masih banyak nih SA ketika customer datang langsung menawarkan diskon. Nah, itu mulai sekarang teman-teman ubah polanya.
Sambut customer, beritahu apa namanya? Beritahu produk-produk yang sedang di highlight, semua produk sama aja, nggak ada barang lama barang baru, semuanya barang baru. Nah terus diskon itu nanti teman-teman bisa diinformasikan di akhir. Nah kecuali memang customer pas masuk langsung Mbak yang mana yang diskon, nah itu teman-teman boleh langsung menginformasikan seperti itu. Terus keunggulannya juga harus disampaikan karena itu tadi, karena training produk knowledge sudah disampaikan, teman-teman juga harus menyampaikan kepada customer. Kenapa? Agar customer juga mengetahui entah itu dari cara perawatannya atau mix and match-nya. Nah, itu juga teman-teman bisa bisa banget menginformasikan kepada customer yang bersangkutan seperti itu. Nah, terus yang berikutnya adalah SA tidak melakukan upselling atau cross selling. Nah, teman-teman, nah, ini nih harus betul-betul dihilangkan teman-teman. Ketika setiap customer datang ke toko mau belanja kerudung, teman-teman harus menawarkan produk-produk yang lainnya. Entah itu teman-teman menawarkan produk mix and match dengan tuniknya, atau bahkan paling kecil lah kalau beli scarf teman-teman tawarkan bros. Kita kan punya bros sekarang, atau minimal jarum pentul anti karat kita juga punya, ciput juga, inner ciput kita udah punya. Nah, apalagi ini teman-teman bisa banget menawarkan produk-produk komplementer, atau bahkan dari cara display yang teman-teman sudah ngedisplay outfit nih head to toe dari atas sampai bawah, sehingga memudahkan customer untuk tidak lagi mencari bawahan dan kerudungnya. Nah, teman-teman bisa banget melakukan hal-hal seperti itu. Terus yang terakhir adalah SA gagal melakukan closing. Nah, gagal melakukan closing ini banyak sekali faktornya. Selain faktor customer memang datang ke toko hanya untuk lihat-lihat saja, nggak ada niat belanja dan geba uang. Nah, tapi untuk customer tersebut, teman-teman, sebetulnya customer yang datang niatnya cuma lihat-lihat, nggak bawa uang, itu bisa disebut sebagai potensial customer. Kenapa? Karena kan bisa saja kalau customer tersebut merasa puas dengan pelayanan kita, dia akan tertarik untuk kembali lagi ke toko. Nah, salah satu caranya itu teman-teman harus meminta kontak personnya, entah itu Instagramnya atau WhatsAppnya. Nah, setelah mendapatkan kontaknya, teman-teman bisa nge-follow up, entah itu menyapanya atau memberitahu program-program yang sedang berjalan di Elzata maupun Dauki. Nah, terus salah satu kunci agar menghindari gagalnya transaksi, teman-teman juga diupayakan untuk bisa mengarahkan customer untuk mencoba produknya. Kalau customernya tidak mau mencoba, teman-teman bisa memakai ke diri sendiri, terus perlihatkan kepada customernya. Kenapa? Karena kalau customer sudah melihat dipakai nih, itu rasa pengennya itu akan lebih lagi. Jadi rasa untuk membelinya itu akan tumbuh lebih lagi. Nah, makanya teman-teman selain bisa mengarahkan ke fitting room, teman-teman juga bisa banget mencontohkan atau memakaikan pakaian kepada diri teman-teman sendiri, produk-produk yang akan teman-teman rekomendasikan kepada customer tersebut. Nah, berikut teman-teman mengenai brand kita Elzata maupun Dauki. Semoga teman-teman bisa memahami. Di sini jelas sekali DNA-nya sangat berbeda Elzata dan Dauki. Terus tipe-tipe customer-nya juga tadi sudah kita jelaskan. Nah, semoga semuanya teman-teman bisa memahami, dan terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada salah perkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.